Assalamualaikum semua. Kali ini saya membuat kue nanas tanpa telur, tapi hasilnya tuh ini enak banget. Kuenya itu lembut dan untuk nanasnya itu sangat-sangat berasa banget ya. Dan ini tuh cocok banget ya kita sajikan untuk kue lebaran nanti. Nah, dan yang pengen tahu bagaimana saya membuatnya dan apa aja bahannya, tonton videonya sampai selesai. Nah, dan untuk bahannya di sini saya udah siapkan 1 buah nanas. Ini ukurannya nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu besar ya, sedang-sedang aja. Ini kita kupas dan kita bersihkan dulu, kemudian kita potong kecil-kecil karena nanti saya mau chopper aja ya. Kalau yang nggak ada chopper boleh juga diparut aja ya. Masukkan semua nanasnya ke dalam chopper. Kemudian ini kita choppernya sebentar aja. Di sini saya mau teksturnya itu masih agak kasar ya. Jadi nanti biar kita makan kuenya itu rasa nanasnya kerasa ya. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita siapkan teflon, kita masukkan sekitar 2 sendok makan mentega. Nah, dan kita tunggu dulu ya menteganya sampai meleleh. Baru kemudian kita tambahkan nanas yang baru tadi kita chopper ya. Dan untuk apinya di sini saya pakai api sedang. Jadi ini harus selalu diaduk-aduk ya biar nanti enggak gosong. Dan di sini juga saya mau langsung tambahkan gula pasir. Kita tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Dan untuk penambahan gulanya silahkan sesuaikan aja dengan selera teman-teman ya. Dan di sini saya rasa ini masih agak sedikit asam ya. Jadi di sini saya mau tambahkan lagi 2 sendok makan gula pasir. Jadi untuk jumlah gula pasirnya di sini saya pakai 5 sendok makan gula pasir ya. Kalau yang suka manis banget boleh ya ditambahkan lagi gulanya. Kalau menurut saya 5 sendok makan gula pasir itu udah cukup ya, udah manis terus ada sedikit asam segernya dari nanasnya ya. Nah, kita aduk sampai gulanya larut dan mengental seperti ini ya. Ini udah cukup. Ini kita boleh matikan api kompornya dan kita tunggu dulu sampai selai nanasnya ini dingin ya. Dan langsung saja kita siapkan untuk bahan kuenya. Kita masukkan 300 gram tepung terigu, 4 sendok makan gula pasir, dan ada juga 1 sendok teh baking powder. Kemudian ini kita aduk dulu semua bahan keringnya sampai tercampur merata. Baru kita tambahkan selai nanas yang kita masak tadi. Dan untuk selai nanasnya ini udah benar-benar dingin ya. Nah, kemudian kita aduk-aduk dulu ya hingga semuanya tercampur rata dan menggerindil seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan 5 sendok makan mentega yang sudah dicairkan. Lalu aduk-aduk lagi hingga semua tercampur merata. Dan untuk penambahan menteganya sesuaikan dengan besar kecilnya nanas ya. Jadi jumlah menteganya bisa dikurangi ataupun bisa juga ditambah ya. Nah, biar lebih cepat di sini saya mau uleni aja menggunakan tangan. Kita uleni terus sampai terigunya ini benar-benar menyatu ya. Nah, dan terlihat ya ini tuh masih kering terigunya. Jadi di sini saya mau tambahkan 3 sendok makan mentega lagi. Kemudian kita uleni lagi hingga adonannya benar-benar menyatu. Nah, seperti ini ya. Ini udah cukup. Kita bulat-bulatin dan ini mau saya istirahatkan selama kurang lebih 10 menit. Dan ini mau saya tutup ya biar permukaannya itu tidak kering. Nah, setelah 10 menit ini terlihat ya agak lebih lentur adonannya. Kemudian ini mau saya pindahkan ke talenan, kita ulenin sebentar lagi dan kita pipihkan menggunakan rolling pin ya. Kita pipihkan terus berulang-ulang seperti di video sampai permukaannya ini halus ya.
Nah, terlihat ya, ini permukaannya sudah mulai halus, ini udah cukup. Langsung saja di sini saya mau cetak berbentuk bulat. Dan untuk cetakannya bebas aja ya, mau bentuk apa aja juga boleh. Dan cetakan yang saya pakai ini tuh tutup blender ya teman-teman. Dan untuk ketebalannya itu kurang lebih setengah senti ya. Nanti juga ini kuenya akan mengembang. Nah, kita rapihkan pinggir-pinggirannya biar benar-benar bulat seperti ini. Nah, kemudian kita susun ya di atas loyang yang udah diolesin minyak biar nanti tidak lengket. Dan lanjutkan sisanya sampai selesai. Nah, dan ini semuanya udah selesai saya cetak semua, jadinya sebanyak ini, lumayan banyak ya. Ini kita sisihkan dulu, kemudian kita siapkan 1 butir kuning telur. Tambahkan juga kurang lebih 1 sendok makan minyak goreng dan beberapa tetes pewarna makanan warna kuning telur ya. Lalu ini tinggal kita aduk-aduk aja hingga semuanya benar-benar tercampur merata, dan ini tuh siap dioleskan di atas permukaan kue ya. Nah, tinggal kita olesin aja di atas kuenya, pelan-pelan aja biar hasilnya itu rapi. Dan biar hasilnya lebih cantik lagi, di sini saya mau hias dengan irisan kacang almond, kita hias secantik mungkin ya. Dan teman-teman juga bisa ganti toppingnya menggunakan keju ataupun sesuai selera aja ya. Nah, ini semuanya udah selesai dihias, kita langsung saja panggang kuenya. Di sini saya panggangnya menggunakan oven tangkring dan menggunakan api kecil aja selama kurang lebih 25 menit. Atau kita bisa cek aja ya bawahnya, kalau udah kecoklatan itu tandanya sudah matang. Nah, ini seperti ini ya, ini udah matang. Dan untuk kue yang ada di loyang atas kita pindahkan ke bawah ya, dan kita tunggu sampai semuanya matang. Nah, ini dia kue nanasnya sudah jadi. Ini tuh bener-bener enak banget, kuenya sangat lembut dan nanasnya itu bener-bener kerasa banget. Jadi teman-teman wajib coba ya resepnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komennya ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.